Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada video kali ini kita masih membicarakan itu tentang future ya. Kita kasih judul di sini adalah Talking About Future Actions atau membicarakan tentang tindakan yang akan datang. Oke, kita lihat materinya. Di sini ada we use both will and going to talk about our future actions, but there is a clear difference. Kita menggunakan ya baik will maupun going to untuk membicarakan tentang tindakan kita di masa yang akan datang ya. Tapi ada perbedaan yang jelas. Oke, jadi penggunaan will dan going to itu ada perbedaan yang jelas. Bagaimanakah perbedaannya? Study this example ya. Pelajarilah contoh berikut ini. Contohnya begini nih. Ini ada sebuah cerita ya. Helen's bicycle has a flat tire. She tells her father. Sepeda Helen mengalami ban bocor ya, bannya bocor gitu. Berarti nggak bisa dipakai ya kan. Dia memberitahu ayahnya. Helen bilang begini ya, ini dialog di antara ayah dan anak ini ya, Helen sama ayahnya. Si Helen bilang, "My bicycle has a flat tire. Can you repair it for me?" Gitu kan. Sepedaku bocor gitu kan. Bisakah ayah atau bisakah engkau memperbaiki sepeda itu untukku? Gitu kata si Helen kepada ayahnya. Kemudian ayah bilang, "Okay, but I can't do it now. I will repair it tomorrow." Baiklah, tapi aku nggak bisa memperbaikinya sekarang gitu. Saya akan memperbaiki sepeda itu besok. Oke, di sini pakai will. Nah, kenapa pakai will? Ya, si ayah di sini menggunakan will karena dia itu memutuskan untuk melakukan tindakan yaitu untuk memperbaiki sepeda itu adalah pada saat itu gitu ya. Kayak semacam apa sih rencana mendadak begitu loh. Tadinya kan dia nggak pernah mikir bakal memperbaiki sepeda ya kan, tapi gara-gara dia mendapatkan informasi dari anaknya si Helen bahwa sepedanya bocor, maka kemudian dia bilang, "Oke, nanti ayah perbaiki besok," gitu ya. Seperti itu. Jadi ini alasannya kenapa pakai will. Karena si ayah itu belum memutuskan sebelumnya gitu ya. Artinya beberapa saat yang lalu si ayah nggak tahu kalau sepedanya itu bocor begitu. Oke ya, sekarang kita lihat pada contoh peristiwa berikutnya nih. Ini masih rangkaian kisah dari si Helen yang bannya bocor sepedanya ya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya setelah Helen memberitahu kepada ayahnya bahwa sepedanya bocor gitu ya. Tadi kan si ayah bilang, "Oke, saya akan perbaiki besok," gitu ya, pakai will ya. Kemudian beberapa saat, mungkin 1 jam berikutnya atau 2 jam berikutnya ya. Later, Helen's mother speak to her husband. Nah, ibunya ikut-ikutan nimbrung, ya ngomongin masalah sepeda bocor. Ya, kemudian atau selanjutnya Ibu Helen berbicara kepada suaminya, yaitu kepada ayah si Helen ya kan. Ibu bilang, "Can you repair Helen's bicycle? It has a flat tire." Ini kata si ibu ya. Bisakah kau memperbaiki sepeda Helen? Sepedanya bocor gitu kan. Nah, ayahnya kan udah tahu, maka dia bilang, Father bilang, "Yes, I know." Ya, saya tahu. She told me. Dia memberitahu saya. Berarti dia udah tahu tuh. I am going to repair it tomorrow. Saya akan perbaiki besok gitu. Oke, di sini pakai to be going to. Kenapa kira-kira? Ya, karena si ayah sudah mengetahui tentang kebocoran ban tersebut sebelum si ibu ini bicara gitu kan. Ya kalau kata kita itu anaknya sepedanya bocor, ya udah tahu gitu kan, udah ngomong anaknya tadi, nanti saya perbaiki deh gitu kan, pakainya ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat pada contoh kejadian yang lain ya. Di sini ada sebuah cerita begini. Budi is cooking when he suddenly finds there isn't any salt. Budi sedang memasak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada garam. Ya lagi mau masak tapi ternyata nggak ada garam. Kemudian Budi bilang sama John, "John, we don't have any salt." John, nggak punya garam nih, gitu kan.
Si John bilang, oh, I will get some from the shop. Oh gitu ya, saya akan beli deh dari toko gitu kan. Jadi dia pada saat itu menggunakan will. Kenapa? Karena sebelumnya kan si John nggak tahu kalau ternyata nggak ada garam gitu. Nah ketika dia tahu bahwa nggak ada garam dan si John si Budi bilang nggak ada garam gitu, maka dia kemudian memutuskan atau menyediakan dirinya ya untuk membeli garam itu. Maka dia mengatakan I will get some from the shop gitu. Oke, itu di dapur ya. Kemudian kan siapa sih John kan keluar tuh. Nah, keluar gitu kan. Nah, pas di luar dia kan ketemu dengan Jack gitu ya. Jadi before going out John talks to Jack. Sebelum dia keluar, maksudnya keluar rumah, ya mungkin di depan gitu di ruang tamu barangkali ada Jack. Maka John bilang kepada si Jack. Si John bilang gini, I'm going to get some salt from the shop gitu kan. Can I get you anything, Jack? Gitu. Saya akan beli garam dari toko. Mau nitip sesuatu, Jack? Gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan to be going to atau di sini am going to gitu ya. Kenapa kira-kira? Ya, karena ini udah direncanakan kan. Tadi kan dia udah ngerencanain gitu. Pas bilangnya sama Budi, I will get some from the shop karena itu adalah keputusan yang saat itu gitu ya, menyediakan dirinya gitu. Nah, tapi ketika dia bilang sama si Jack, dia sudah bukan pakai will lagi. Tidak I will get some salt, tapi dia menggunakan I am going to get some salt. Karena rencananya sudah dari tadi pas masih di dapur, begitu kira-kira ya. Oke, teman-teman, begitu kira-kira ini videonya pendek saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang perbedaan penggunaan will dan be going to. Jadi untuk kesimpulan singkatnya, will itu dipakai manakala rencananya mendadak begitu ya, atau keputusan pada saat sedang berbicara. Sementara kalau be going to itu adalah digunakan ketika sesuatu yang akan dilakukan itu sudah direncanakan sebelumnya, begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.